Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang struktur organisasi dan sistem organisasi. Kelompok 5 terdiri dari 5 anggota, yaitu ada Nadia Oktamalia, Fadilah Maridiah, Rania Nuraini, Salsabili, dan Zaidan Dafir. Pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu diagram yang menggambarkan rantai perintah, hubungan pekerjaan, tanggung jawab, rentang kendali, dan pimpinan organisasi berfungsi sebagai kerangka kerja dan tugas pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi menunjukkan alur perintah yang mengindikasikan jabatan pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing karyawan. Struktur organisasi menunjukkan alur perintah yang mengindikasikan jabatan pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing karyawan. Struktur organisasi pula merupakan suatu garis hierarki yang berisi komponen-komponen penyusun perusahaan. Struktur ini akan memperjelas fungsi dan kedudukan setiap posisi pekerjaan secara jelas, termasuk juga di dalamnya pembagian hak dan kewajiban. Selanjutnya yaitu pengertian struktur organisasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu pengertian menurut Robin dan Coulter pada tahun 2007. Mereka mengatakan bahwa pengertian struktur organisasi adalah kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka tersebut tugas-tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Pengertian selanjutnya yaitu menurut Rekso Hadiprojo dan Handoko pada tahun 1992. Mereka mengatakan bahwa pengertian struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan semua kegiatan pencapaian tujuan organisasi, hubungan antar fungsi, wewenang, dan tanggung jawab. Elemen struktur organisasi. Ada 6 elemen kunci yang harus diperhatikan untuk membuat struktur organisasi, diantaranya yaitu yang pertama ada spesialisasi pekerjaan. Sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Yang kedua ada departementalisasi. Dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Departementalisasi dapat berupa proses, produk, geografi, dan pelanggan. Yang ketiga ada rantai komando. Garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Yang keempat ada rentang kendali, jumlah bawaan yang dapat diarahkan oleh seseorang manajer secara efisien dan efektif. Yang kelima ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi mengacu pada sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi. Desentralisasi adalah lawan dari sentralisasi. Yang terakhir ada formalisasi. Sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dibakukan. Desain struktur organisasi. Desain struktur organisasi umum, yang pertama ada struktur sederhana, sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang terpusat pada seseorang saja, dan sedikit formalisasi. Struktur sederhana paling banyak dipraktikkan dalam usaha-usaha kecil di mana manajer dan pemilik adalah orang yang satu dan sama. Yang kedua ada birokrasi. Sebuah struktur dengan tugas-tugas organisasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan ketentuan yang sangat formal. Tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam sebagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan mengambil keputusan yang mengikuti rantai komando. Yang ketiga, struktur matrix, sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi, fungsional, dan produk. Struktur matriks dapat ditemukan di agen-agen periklanan, perusahaan pesawat terbang, laboratorium penelitian dan pengembangan, perusahaan konstruksi, rumah sakit, lembaga-lembaga pemerintah, universitas, perusahaan konsultan, manajemen, dan perusahaan hiburan. Desain struktur organisasi modern. Desain struktur organisasi modern yang pertama ada struktur tim.
Pemanfaatan tim sebagai perangkat sentral untuk mengoordinasi kegiatan-kegiatan kerja. Karakteristik utama struktur tim adalah bahwa struktur ini meniadakan kendala-kendala departemental dan mendesentralisasi pengambilan keputusan ke tingkat tim kerja. Struktur tim juga mendorong karyawan untuk menjadi generalis sekaligus spesialis. Yang kedua, ada organisasi virtual. Organisasi inti kecil yang menyubkontrakan fungsi-fungsi utama bisnis secara detail. Yang terakhir, ada organisasi nirbatas. Sebuah organisasi yang berusaha menghapuskan rental komando memiliki rentang kendali tak terbatas dan mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan. Model desain struktur organisasi. Ada dua model ekstrim dari desain struktur organisasi. Di antaranya yaitu yang pertama, model mekanistis, yaitu sebuah struktur yang dicirikan oleh departementalisasi yang luas, formalisasi yang tinggi, jaringan informasi yang terbatas, dan sentralisasi. Yang kedua, model organik, yaitu sebuah struktur yang rata, menggunakan tim lintas hierarki dan lintas fungsi, memiliki formalisasi yang rendah, memiliki jaringan informasi yang komprehensif, dan mengandalkan pengambilan keputusan secara partisipatif. Selanjutnya ada faktor penentu struktur organisasi. Terdapat beberapa faktor penentu struktur organisasi, diantaranya yaitu strategi. Struktur organisasi adalah salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasarannya, karena sasaran diturunkan dari strategi organisasi secara keseluruhan. Logis kalau strategi dan struktur harus terkait erat. Tepatnya, struktur harus mengikuti strategi. Jika manajemen melakukan perubahan signifikan dalam strategi organisasinya, struktur pun perlu dimodifikasi untuk menampung dan mendukung perubahan ini. Yang kedua, ukuran organisasi. Terdapat banyak bukti yang mendukung ide bahwa ukuran sebuah organisasi secara signifikan memengaruhi strukturnya. Sebagai contoh, organisasi-organisasi besar yang mempekerjakan 2.000 orang atau lebih cenderung memiliki banyak spesialisasi, departementalisasi, tingkatan vertikal, serta aturan dan ketentuan daripada organisasi kecil. Yang ketiga, teknologi. Istilah teknologi mengacu pada cara sebuah organisasi mengubah input menjadi output. Setiap organisasi paling tidak memiliki satu teknologi untuk mengubah sumber daya finansial, SDM, dan sumber daya fisik menjadi produk atau jasa. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan sebuah organisasi terbentuk dari lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan di luar organisasi yang berpotensi memengaruhi kinerja organisasi. Kekuatan-kekuatan ini biasanya meliputi pemasok, pelanggan, pesaing, kemudian peraturan pemerintah, kelompok-kelompok tekanan publik, dan sebagainya. Struktur organisasi dipengaruhi oleh lingkungannya karena lingkungan selalu berubah. Beberapa organisasi menghadapi lingkungan yang relatif statis, tak banyak kekuatan di lingkungan mereka yang berubah. Misalnya, tidak muncul pesaing baru, tidak ada terobosan teknologi baru oleh pesaing saat ini, atau tidak banyak aktivitas dari kelompok-kelompok tekanan publik yang mungkin memengaruhi organisasi. Untuk selanjutnya yaitu pengertian sistem organisasi. Jadi, organisasi adalah suatu kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, di mana tujuan di sini itu dapat didefinisikan sebagai output. Dan untuk menjadi output itu kan kita diperlukan input. Nah, input itu dapat berupa raw material, sumber daya manusia, uang, informasi, dan lain-lain. Nah, di dalam organisasi itu terjadi konversi dari input menjadi output. Dan itu semua diperlukan banyak proses yang saling berhubungan dari fungsi-fungsi struktural yang ada. Sebagai contohnya yaitu ada R&D, produksi, akunting, marketing, IT, dan lain-lain. Nah, proses itu berjalan sampai menjadi output dan akan didapatkan data yang dihasilkan selama proses tersebut berjalan. Dan diharapkan data itu dapat diolah menjadi informasi dan dikembalikan kembali ke setiap fungsi departemen di mana akan dipergunakan untuk mengukur kinerja, kontrol, dan untuk pendukung dari pengambilan keputusan. Dari ratusan atau ribuan proses ini saling berhubungan dan bekerja sama. Jadi dapat kita namakan dengan istilah bisnis proses yang nantinya itu akan berkembang terus jalan dengan berkembangnya organisasi.
Sedangkan sistem itu didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Nah, sistem itu adalah sebuah koleksi terorganisir dari bagian-bagian yang sangat terintegrasi untuk mencapai tujuan secara keseluruhan. Sistem ini memiliki berbagai masukan yang diolah untuk menghasilkan output tertentu, yang dimana mereka akan bersama-sama mencapai tujuan keseluruhan yang diinginkan oleh organisasi tersebut. Nah, ada umpan balik antara berbagai bagian ini untuk memastikan bahwa mereka tetap selaras untuk mencapai tujuan keseluruhan organisasinya tersebut. Selanjutnya, yaitu bentuk sistem organisasi. Bentuk-bentuk sistem organisasi memiliki kesamaan dengan bentuk-bentuk struktur organisasi. Di antaranya yaitu ada sistem organisasi fungsional. Sistem atau struktur organisasi fungsional merupakan sistem yang paling umum digunakan oleh suatu organisasi. Pembagian kerja dalam bentuk sistem ini dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya seperti keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Karyawan-karyawan yang memiliki karakter atau skill dan tugas yang sama akan dikelompokkan bersama ke dalam satu unit kerja. Sistem atau struktur organisasi ini tepat untuk diterapkan pada organisasi atau perusahaan yang hanya menghasilkan beberapa jenis produk maupun layanan. Sistem atau struktur organisasi bentuk ini dapat menekan biaya operasional namun mengalami kesulitan dalam berkomunikasi antar unit kerja. Contoh bentuk struktur organisasi fungsional dapat dilihat dari gambar di atas. Di situ terdapat direktur, dan di dalam direktur ada manajer SDM, manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer purchasing. Kedua, ada struktur organisasi divisional. Sistem atau struktur organisasi divisional merupakan organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk, layanan, pasar, dan letak geografis. Organisasi bentuk divisional ini biasanya diterapkan di perusahaan yang berskala menengah ke atas. Hal ini dikarenakan biaya operasional akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan bentuk organisasi fungsional. Contoh struktur organisasi divisional dapat dilihat dari gambar di atas. Yang ketiga ada sistem atau struktur organisasi matriks. Sistem atau struktur organisasi matriks merupakan kombinasi dari struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional, dengan tujuan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua bentuk struktur organisasi tersebut. Struktur organisasi matriks ini sering juga disebut dengan struktur organisasi proyek karena karyawan yang berada di unit kerja fungsional juga harus mengerjakan kegiatan atau tugas proyek organisasi yang ditugaskan kepadanya. Struktur organisasi matriks ini mengakibatkan terjadinya multi-komando di mana seorang karyawan diharuskan untuk melapor kepada dua pimpinan, yaitu pimpinan di unit kerja fungsional dan pimpinan proyek. Struktur organisasi ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang berskala besar atau perusahaan-perusahaan multinasional. Untuk contoh sistem organisasi matriks dapat dilihat dari gambar di atas.